Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu studi kasus yang menurut saya pribadi sih menarik banget. Ini dari buku The Power of Full Engagement. Ceritanya tentang seorang pria namanya Roger B. Iya, Roger B. ini contoh yang, wah, kena banget ya. Betul. Jadi kalau kita lihat dari luar nih, hidupnya Roger ini kayaknya udah paket komplit idaman. Gimana enggak? Wakil presiden di perusahaan software besar. Gaji jelas tinggi. Istrinya juga karirnya bagus. Punya 2 anak, rumah idaman di pinggiran kota. Pokoknya kelihatan sukses banget lah. Gambaran ideal ya, kayaknya. Nah, tapi justru itu intinya. Di balik semua itu ada yang nggak beres. Atasannya bilang kinerjanya turun drastis. Dari yang tadinya A, jadi C+. Jauh banget ya. Penurunan yang signifikan ya toh. Kritis, nggak sabaran, pokoknya jadi orang yang beda gitu. Dan yang paling penting, Roger sendiri ngaku. Dia merasa capek terus, frustrasi, kayak jadi korban keadaan. Wah, itu kontras ya sama penampilan luarnya. Banget. Jadi, di penelusuran kita kali ini, kita mau coba kupas tuntas kisah Roger B. ini. Sumber kita fokus dari bab 2 buku itu ya. Tujuannya apa? Biar kita paham gimana sih seseorang bisa sampai ke titik disengagement. Tahu kan, kondisi di mana fisiknya ada, tapi pikiran, semangatnya udah nggak nyambung lagi sama kerjaan atau hidupnya. Kita lihat pilihan-pilihan kecil dia sehari-hari yang tanpa sadar nguras energinya. Yuk, kita bongkar. Tepat sekali. Kisah Roger ini benar-benar jadi ilustrasi kuat buat ide utama buku itu. Kunci performa puncak, kesehatan, kebahagiaan itu bukan soal ngatur waktu, tapi ngatur energi. Waktu kan sama ya buat semua orang, 24 jam. Tapi kualitas energi kita, nah itu yang bisa kita kelola, kita tingkatkan. Seringnya kita sibuk atur jadwal, tapi lupa isi bensinnya, gitu. Bener juga. Jadi fokusnya ke energi ya, bukan cuma waktu. Iya, dan dengan kita dalami dinamika hidupnya Roger ini, Anda, para pendengar, bisa mulai lihat pola-pola yang mungkin mirip, ya skalanya beda-beda lah, dalam hidup Anda sendiri. Ini kesempatan bagus buat nanya ke diri sendiri. Sebenarnya gimana ya saya ngelola energi saya di 4 dimensi kunci itu? Fisik, emosional, mental, sama spiritual. Ini bukan buat ngejudge Roger ya, tapi belajar dari pengalamannya yang, ya gamblang banget ini. Oke, menarik. Kita mulai dari yang paling besar deh, energi fisik Roger. Anda tadi bilang kan, dia ini dulunya atlet, bangga banget sama fisiknya. Tapi sekarang, umur 42, wow beda jauh. Berat badannya naik hampir, berapa tadi? 10 kilo lebih ya sejak lulus SMA. Lemak tubuh 27%. Naik tangga aja udah ngos-ngosan. Jomplang banget sama masa lalunya. Iya, dan ini seringkali kejadiannya pelan-pelan. Nggak kerasa. Akumulasi pilihan-pilihan kecil. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar ke defisit energi. Ini persis kayak prinsip 1 di buku ini. Energi fisik itu fondasi, bahan bakar dasar. Kalau fondasinya goyah, ya yang lain ikut goyah juga. Masuk akal. Nah, pola makannya juga disebut tuh. Sarapan sering skip, makan siang seadanya, kayak roti bagel doang. Nanti balas dendam pas makan malam. Porsinya gede. Belum lagi ngemilnya ya, yogurt beku lah, kue kering, keripik, terus sering makan fast food kalau lagi tugas luar. Ini kayaknya cerita banyak orang sibuk ya. Banget. Dan ini bukan cuma soal kalori aja, jenis makanannya, kapan makannya, itu semua ngaruh ke gula darah, level energi, fokus seharian. Kayak nggak sarapan itu ya ibaratnya mau nyalain mobil tapi bensinnya kosong di pagi hari. Gimana mau jalan? Terus soal olahraga nih. Ini juga cerita klasik banget. Selalu ada aja alasannya. Nggak ada waktulah, capek lah. Padahal ironisnya, dia punya banyak alat olahraga di rumah. Sepeda statis, rowing machine, Nordic track, beban, lengkap. Tapi ya cuma jadi pajangan. Cuma jadi gantungan baju biasanya. Iya, bisa jadi. Keanggotaan gym juga cuma sebulan. Main golf aja naik kart, jalan pagi minggu sering batal karena ada aja urusan keluarga. Kayak ada penolakan gitu ya buat gerak. Nah, ini contoh bagus buat prinsip 2 di buku itu, soal ritme pengeluaran dan pemulihan energi. Intinya, kita tuh butuh siklus kerja keras dan istirahat yang seimbang. Kayak atlet gitu. Olahraga itu bukan cuma keluarin energi, tapi justru cara bangun kapasitas energi jangka panjang. Roger ini malah kejebak di pengeluaran energi terus-terusan, kerja, stres, tapi pemulihan fisiknya minim banget. Nggak olahraga, istirahat kurang.
Ngomongin istirahat, pola tidurnya juga kacau balau. Tidur baru lewat tengah malam, habis cek email terakhir katanya. Total cuma 5-6 jam. Sering nggak nyenyak pula, sampai kadang-kadang minum pil tidur. Jelas kurang banget kan dari standar 7-8 jam? Gimana coba dia bisa optimal dengan kondisi begini? Ya nggak mungkin lah. Kurang tidur kronis itu dampaknya gede banget. Bukan cuma ngantuk. Kemampuan mikir turun, kontrol emosi susah, imun juga kena. Kelihatannya sepele ya, kurang tidur sejam 2 jam. Tapi kalau terus-terusan, ya rusak fondasi energinya. Dan buat bertahan, dia kayaknya pakai kruk ya. Tiap malam minum martini, terus wine 1-2 gelas. Kalau lagi sama klien, bisa lebih banyak lagi. Paginya, siangnya, wah tergantung banget sama kafein. Kopi, diet cola. Pernah nyoba berhenti kopi, tapi sakit kepala parah katanya. Ini kayak gali lubang tutup lubang terus ya. Lingkaran setan ya, ya sempurna. Kafein kasih dorongan energi palsu pagi hari tapi ganggu tidur malamnya. Alkohol bantu rileks sesaat tapi nurunin kualitas tidur juga. Besoknya malah lemas. Dia coba ngatur energi pakai zat dari luar, bukan bangun kapasitas dari dalam. Semua pilihan di level fisik ini, makan, gerak, tidur, zat stimulan dekresan itu nyambung semua dan bikin kondisi energinya rendah terus, kronis jadinya. Nah, kalau fisik udah terkulas gini, pasti merembet kemana-mana kan ya. Gimana kondisi emosionalnya? Dulu katanya dia ramah, lucu orangnya. Tapi sekarang, Catatan Anda bilang dia jadi nggak sabaran, negatif terus. Humornya jadi sarkasme, nyelekit gitu. Orang jadi malas deketin dia. Wah, perubahan karakter yang drastis ini. Betul, dan ini lagi-lagi nunjukin gimana semua dimensi energi itu saling terkait. Prinsip satu lagi nih, energi fisik rendah bikin kita gampang banget kena emosi negatif. Ibaratnya sumbu kita jadi pendek banget. Dan emosi negatif kayak nggak sabaran, marah, frustrasi, itu boros energi banget. Sebaliknya, emosi positif kayak semangat, optimis, itu malah menambah energi. Roger ini kejebak di mode emosi negatif yang nguras terus. Disebutin juga ada pemicu dari luar ya, perubahan di kantor, atasan ganti, tekanan ekonomi, PHK, terus dia ngerasa kurang dihargai. Ini pasti nambah beban emosinya ya. Oh jelas, lingkungan kerja yang toksik atau penuh tekanan itu penguras energi emosional yang besar. Tapi yang menarik adalah gimana kapasitas internal kita yang dibangun dari energi fisik dan spiritual itu nentuin seberapa kuat kita ngadepin tekanan luar itu. Karena energinya udah terkuras duluan, Roger jadi lebih reaktif, lebih negatif nanggepin tantangan-tantangan ini. dampaknya ke hubungan personal juga kena banget ya. Sama istrinya, Rachel, katanya kehangatan udah pudar. Hubungan cuma jadi soal ngurus rumah tangga sama jadwal anak. Logistik aja gitu. Apalagi istrinya juga punya beban berat sendiri. Kerja, ngurus ayahnya yang Alzheimer, ngerasa nggak punya waktu buat diri sendiri. Roger ngerasa ditinggalin, padahal mungkin dua-duanya sama-sama lagi kehabisan baterai. Ini tragedi kecil yang sering banget kejadian. Hubungan yang harusnya jadi sumber utama pemulihan emosi kan? Prinsip 2 ngomongin pemulihan ya. Malah ikut kekuras. Kenapa? Ya karena dua-duanya nggak punya modal energi emosional buat diinvestasiin lagi. Dua-duanya jalan dalam kondisi defisit. Terus, sama anak-anaknya, ini bagian yang agak sedih sih. Anaknya yang umur 9 tahun, Alisa, punya masalah belajar. Ngerasa bodoh. Tapi Roger sering nggak punya energi buat deketin dia. Yang umur 7 tahun, Isabel, pengen main, malah seling disuruh nonton TV aja. Dia kehilangan momen-momen penting buat koneksi emosional sama anak. Dan ini bisa ninggalin luka jangka panjang loh. Anak-anak itu sensitif banget sama energi emosional orang tuanya. Roger mungkin nggak niat ya, tapi ketidakhadiran emosionalnya itu bisa diartiin sebagai penolakan atau nggak peduli sama anak. Perlu diingat juga, energi negatif seorang pemimpin, termasuk orang tua kan pemimpin keluarga ya, itu nular banget. Ketidaksabaran dia, frustrasinya, pasti kerasa sama anak-anaknya. Pertemanannya juga kayaknya nggak banyak bantu ya. Cuma teman main golf, itu pun lebih kayak ajang kompetisi sambil minum-minum, bukan buat saling dukung. Istrinya malah nggak suka katanya sama teman-teman golfnya itu. Jadi akhir pekannya pun nggak bikin dia seger lagi gitu, nggak recharge. Ini nunjukin pentingnya kualitas hubungan buat pemulihan emosi. Bukan cuma soal punya teman, tapi interaksinya itu beneran ngasih energi positif nggak? Bikin kita ngerasa diterima, didukung nggak? Kalau di kasus Roger, aktivitas sosialnya malah kayaknya lebih banyak nguras daripada ngisi.
Dia terus keluarin energi emosional tanpa ada sumber pemulihan yang benar-benar efektif. Oke, jadi fisiknya udah drop, emosinya negatif. Nah, gimana ini ngaruh ke kemampuan mentalnya? Dulu kan dia katanya kreatif, bahkan bikin software penting. Sekarang, tanggung jawabnya nambah, ngawasin 40 orang di 4 negara bagian, malah jadi susah fokus, gampang ke distract, nggak efisien. Apa nih yang terjadi di otaknya? Ya ini lagi-lagi konsekuensi logis dari 2 dimensi sebelumnya. Prinsip satu lagi, otak kita butuh energi fisik yang cukup dan kondisi emosi yang stabil buat bisa mikir jernih, kreatif. Kalau udah capek fisik, terus emosi negatif melulu, itu kayak ada kabut tebal yang ganggu fungsi kognitif. Ditambah lagi beban kerja yang makin berat, kombinasi yang buruk. Dia juga digambarin kewalahan sama info yang masuk terus. Puluhan email, pesan suara tiap hari. BlackBerry-nya, ini cerita agak lama ya settingnya, bikin dia nyambung terus, tapi dia ngerasa kayak cuma ngebalesin permintaan orang lain. Reaktif gitu, bukan proaktif. Rentang perhatiannya jadi pendek. Kayak hidup dari satu email ke email lain, dari satu krisis ke krisis berikutnya. Nah, ini jebakan always on, selalu aktif yang umum banget sekarang. Teknologi emang bikin kita bisa nyambung terus. Tapi kalau nggak ada batasnya, malah bikin perhatian kita pecah-pecah dan nguras energi mental. Otak kita tuh nggak didesain buat gonta-ganti fokus terus-terusan tanpa jeda. Ada konsep namanya ritme ultradian. Idenya itu fokus alami kita naik turun dalam siklus sekitar 90-120 menit. Habis fokus, kita butuh jeda sebentar buat pulihin kapasitas mental. Tapi Roger kayaknya bablas saja ya, nggak pakai jeda. Dia jarang istirahat, fokusnya makin turun sepanjang hari. Udah nggak ada waktu lagi buat mikir jangka panjang, strategis, atau kreatif. Pekerjaan kayaknya nyebar kemana-mana. Nelpon pas pulang, bales email malam-malam, weekend juga. Bahkan pas liburan keluarga ke Eropa, dia masih aja cek kerjaan tiap hari. Alasannya, takut ketinggalan atau kerjaan numpuk. Bener-bener nggak pernah off. Dia hidup kayak lari maraton mental, tapi nggak ada garis finishnya. Dia ngabaikan prinsip 2 soal kebutuhan pemulihan berkala. Akibatnya ya, kapasitas mentalnya terus turun. Dia jadi reaktif, bukan proaktif. Kreativitas, kemampuan mikir mendalam yang butuh ketenangan mental, itu jadi korban pertama. Ironisnya, dengan kerja terus-terusan tanpa henti, dia malah jadi makin nggak produktif dan nggak efektif jangka panjang. Mesin otaknya aus. Sampailah kita ke pilar terakhir nih, yang kayaknya paling penting ya, energi spiritual. Di sini, Roger kayak benar-benar kehilangan arah. Anda bilang, dia sibuk banget ngerespon tuntutan dari luar, sampai lupa apa sih yang sebenarnya penting buat dia? Dan inilah bisa dibilang jantung masalahnya menurut kerangka buku ini. Energi spiritual itu bukan melulu soal agama ya, tapi lebih ke koneksi kita sama nilai-nilai terdalam, sama tujuan hidup, sama apa yang ngasih makna. Prinsip satu lagi nih, ini sumber motivasi dan ketahanan kita yang paling tinggi. Kalau nggak punya jangkar ini, kita gampang banget kebawa arus tekanan dari luar. Pas ditanya, apa sih yang bikin dia semangat, passionnya apa, atau apa yang ngasih makna hidup, jawabannya klise banget, ngurus keluarga lah, sukses di kerjaan. Tapi dia sendiri ngaku nggak ngerasain gairah itu. Jawabannya kayak kosong gitu. Gimana coba dia bisa termotivasi buat berubah kalau nggak tahu tujuannya apa? Tepat sekali. Motivasi buat ngelakuin hal-hal yang susah kayak ubah pola makan, rutin olahraga, ngelola emosi, ngatur fokus, itu datangnya dari kenapanya yang kuat. Kalau kita nggak nyambung sama nilai-nilai kita, sama purpose kita, ya kita nggak bakal punya energi spiritual buat dorong perubahan perilaku di dimensi lain. Prinsip 4 di buku ini ngomongin soal ritual positif yang didorong sama nilai. Kalau nilainya nggak jelas, ya susah mau bangun ritual positif yang konsisten. Dan yang paling kelihatan dari bagian ini tuh sikapnya yang ngerasa jadi korban. Monolog pembelaan dirinya itu, wah luar biasa. Saya kan orang baik, udah lakuin yang terbaik, ada cicilan rumah, mobil, tabungan anak. Pengen sehat, tapi ya gimana, nggak ada waktu. Berat badan naik, wajar lah kalau sibuk. Minum itu kan buat ngilangin stres, kesenangan kecil. Nggak sabaran itu bukan saya yang asli. Kurang dukungan nih. Ngerasa bersalah sih sama anak istri, tapi kan mereka juga sibuk. Ya, hidup bisa lebih buruk kok. Kayak punya 1000 alasan kenapa kondisinya bukan salah dia. Sikap korban ini penghalang terbesar buat berubah. Buku ini nekenin banget pentingnya ngambil tanggung jawab penuh atas energi yang kita bawa ke dunia.
Makin kita ngerasa bertanggung jawab, makin kita ngerasa punya kekuatan. Roger, dengan nyalahin keadaan atau orang lain, dia malah nyerahin kekuatannya. Dia kehilangan kenapanya, jadi bagaimananya buat ngelola energi jadi kelihatan mustahil. Dia kehilangan kompas internalnya. Nah, oke, jadi setelah kita bedah nih keempat dimensi energi Roger B. Fisik, emosional, mental, spiritual, dan lihat gimana semuanya nyambung dan bisa kekuras barengan, mungkin bagus nih kita jeda sebentar. Buat Anda para pendengar, ada nggak sih bagian dari cerita Roger ini? Mungkin nggak semuanya plek, tapi aspek-aspek kecilnya yang bikin Anda klik atau ngerasa, wah, ini gua banget. Atau, ini mirip nih. Mungkin pola tidurnya, rasa kewalahan sama kerjaan, hubungan yang mulai hambar, atau bahkan, ya itu tadi, kecenderungan nyari pembenaran pas lagi capek. Refleksi ini penting banget. Karena situasi Roger, meskipun kelihatannya ekstrim ya, itu bukan hal yang aneh loh. Banyak dari kita, apalagi yang mungkin ambisius, berprestasi tinggi, bisa tanpa sadar masuk ke pola yang mirip. Terus-terusan gaspol di satu atau dua area buat ngejar target, tapi ngabain kebutuhan isi bensin di area lain. Sampai akhirnya ada yang mulai retak, bisa kinerjanya, kesehatannya, atau hubungannya. Kisah Roger ini jadi pengingat keras bahwa keempat dimensi energi kita itu satu sistem utuh. Nggak bisa kita abaikan satu tanpa kena dampak ke yang lain. Jadi, inti utama dari penelusuran kita hari ini soal Roger Bay adalah pengingat betapa dahsyatnya efek akumulasi dari pilihan-pilihan kecil kita sehari-hari. Hal-hal yang sering kita anggap remeh atau ya mau gimana lagi, ternyata secara signifikan ngebentuk level energi kita, keterlibatan kita sama hidup dan kerjaan, kinerja kita, dan ujung-ujungnya kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kita udah lihat bareng-bareng gimana Roger bisa sampai ke titik disengaged, titik di mana semangatnya kayak udah padam gitu. Bener. Dan tujuan kita kan bukan ngehakimi Roger ya, tapi narik pelajaran berharga dari perjalanannya. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang. Coba bayangkan cermin kehidupan Roger B tadi. Pertanyaan kuncinya bukan apakah saya sesibuk atau separah Roger, bukan itu. Tapi lebih ke di area mana ya dalam hidup saya, fisik, emosional, mental, atau spiritual, saya mungkin saat ini lagi lebih banyak nguras energi daripada mulihinnya. Pertanyaan yang dalam ya. Dan lanjutannya, apa satu langkah kecil aja yang konkret sekecil apapun itu yang bisa saya lakuin hari ini atau minggu ini buat mulai isi ulang energi di area itu? Tapi harus yang sejalan sama apa yang benar-benar penting buat saya. Bukan revolusi gede-gedean, tapi satu langkah kecil yang akarnya dari kesadaran dan nilai-nilai Anda sendiri. Satu langkah kecil. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak udah nemenin kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Kita lihat gimana energi bisa terkuras habis. Bahkan di hidup yang kelihatannya sukses banget. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.